Baik, ini adalah video ketiga terkait dengan sniffing. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ARP spoofing attacks. Jadi dahulu kita pelajari tentang ARP, Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mendapatkan MAC address jika diberikan IP address-nya. Nah, kemudian seluruh network devices membroadcast ARP queries ke jaringan untuk mendapatkan MAC address dari mesin lainnya. Karena yang diketahui oleh sebuah aplikasi yang berlaku umum adalah kita punya IP-nya, kita tidak punya MAC address-nya. Kita punya DNS name dipetakan ke IP. Nah, kemudian dari IP tersebut end-to-end berkomunikasi dengan tujuan. Nah, di layer 2 ada MAC address. Di layer 2 ada MAC address di data layer dari OSI layer. Nah, untuk itu si pengirim harus menemukan MAC address dari tujuan. Nah, inilah guna dari ARP. Dimana ARP-nya itu sifatnya adalah broadcast ya, broadcast karena dia belum tahu MAC address-nya. Dia tahu IP address-nya, tapi dia tidak tahu MAC address-nya. Nah, ketika sebuah mesin membutuhkan berkomunikasi dengan mesin lainnya, dia melakukan lookup ke ARP table-nya. Jadi setiap mesin itu ada ARP table yang berisi mapping antara MAC address dan IP address. Kemudian jika tidak ada di ARP table, maka dia akan mengirimkan ARP request yang di-broadcast ke semua jaringan. Kemudian seluruh mesin pada jaringan itu akan membandingkan IP address-nya dengan ARP request tadi. Jika itu adalah IP address dari mesin tersebut, maka dia akan memberikan MAC address-nya. Jadi membandingkan IP address-nya, kemudian akan mengirimkan MAC address. Ya, ini dia. Jika one machine in the network identifies with this address, itu adalah IP address-nya dia, maka dia akan merespon terhadap IP request itu dengan IP dan MAC address-nya. Sehingga source atau pengirim tadi yang memberikan request dapat mengetahui, oh ternyata MAC address dari IP address sekian adalah bla 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 gitu. Sehingga diketahui. Nah, ini lebih jelasnya lagi contoh komunikasinya. Ini antara ada sebuah host Y ini mau berkomunikasi dengan host Z. Dia tahu IP address-nya, dia akan kirimkan ARP request broadcast ya. Host Z MAC, mana dia berikan MAC address-mu gitu kan. Host Z ini IP broadcast. Nah, host Z menerima, oh iya ini IP address saya, maka saya berkewajiban untuk merespon. Dia kira meresponnya, ini loh MAC address saya, dikirimkan ke host Y. Nah, ini dalam konteks dalam satu jaringan, dalam satu subnet atau satu network gitu ya. Nah, kemudian ini berbeda jaringan, berbeda subnet. Kalau berbeda subnet atau berbeda network akan melewati router. Jadi apa yang dipisahkan oleh router itu disebut dengan berbeda subnet atau berbeda network. Nah, dalam konteks ini Z-nya berbeda subnet dengan Y, sehingga request yang dikirimkan oleh Y, IP request yang broadcast tadi, hey Z, MAC addressmu berapa, akan diterima oleh router A. Nah, router A lah yang akan memberikan jawaban. Dia kirimkan jawaban dengan mengirimkan MAC address dari router A. Oke, kirim ke saya saja. Dia tahu dia bukan Z, tapi dia kirimkan MAC address-nya. Dia reply, sehingga next time host Y akan mengirimkan paket ke Z dengan MAC address dari router, sehingga sampai di router dan router akan menerima paket tersebut dan akan diteruskan ke Z. Nah, ini contoh isi dari ARP tables. Jadi bisa menggunakan command prompt di Windows dengan command ARP -a. Yang akan kita lihat IP address-nya dan MAC address-nya disebut dengan physical address di sini. Apakah diperoleh secara dinamik atau statik?
Dynamic berarti diperoleh dengan adanya ARP request seperti itu. Kemudian static di entry secara manual, masukkan menggunakan comment. Nah, kita sudah belajar tentang ARP. Sekarang kita lihat bagaimana ARP serangan terhadap ARP atau ARP spoofing attack. Nah, dari namanya ini kan kita mengetahui bahwa spoofing berarti ada seseorang yang menyamar sebagai orang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini kemungkinan besar adalah MAC address-nya yang disamarkan atau menyamar, dipalsukan gitu ya. Karena ARP berbicara tentang mendapatkan MAC address dari user lain atau mesin lain. Oke, kita lihat dari nomor 1. Ini adalah user A. I want to connect to 10.1.1.1 but I need MAC address. Dia kirimkanlah ARP request kan, ARP request sampai di switch. Nah, switch harusnya membroadcast ARP request ke jaringan, ke wire. Dalam hal ini dia broadcast, termasuk dia diterima oleh attacker, diterima oleh user B, terima user C dan user B. Di sini ditanya 10 satu-satu. Itu merupakan IP address dari B. Nah, harusnya B yang mereply. Yes, I am here. This is 10.1.1 and my MAC address is bla 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 gitu ya, 1 dan sekiannya. Nah, harusnya user B yang merespon ini. Namun di sini malicious user melakukan eavesdropping atau melakukan menguping gitu ya pada ARP request dan kemudian memberikan respons dan menyamar sebagai legitimate user. Nah, dia yang memberikan responnya. Ya, dia terima, dia melakukan respon. Jadi yang dia kirimkan hanya I am 10.1.1, jadi dia menyamar sebagai user B. My MAC address is ini, yang dikirimkan ke switch. Nah, dalam hal ini siapa yang lebih cepat, yang lebih intens ya? Atau dengan cara tertentu dia bisa memblok user B untuk tidak mengirimkan ARP reply. Tapi ini bisa lebih cepat, siapa yang cepat aja. Sehingga switch akan mengetahui ini user yang dimaksud user B 10.1.1 itu adalah berada di dari attacker gitu ya, dengan MAC address-nya dari attacker hingga sampai ke user A. Sehingga komunikasi berikutnya user A akan berkomunikasi ke attacker yang sebenarnya bukan ke B. Jadi di sini disebut dengan poison case atau cache. Kenapa? Karena cache-nya dari switch maupun dari user A diracuni dengan informasi yang tidak benar gitu ya, dikirimkan oleh attacker. Oke, lanjutkan. Nah, ini threats dari apa yang bisa efek samping dari poisoning tadi ya. Setelah itu apa? Sudah berhasil dilakukan poisoning, maka bisa melakukan banyak hal si attackers. Dia bisa melakukan packet sniffing, melihat semua paket yang dikirimkan oleh user. Dia bisa melakukan session hijacking, dia bisa melakukan call tapping, void call tapping, dia bisa menganalisis data, main email attack, data interception, connection hijacking, connection resetting, stealing password, kemudian denial of service attack bisa dilakukan. Jadi banyak hal bisa dilakukan jika dia sudah berada di main in the middle, dari tengah gitu ya. Oke, kemudian ini tools untuk melakukan poisoning bisa menggunakan Yupa Soft Sniff, Bettercap, Ethercap. Nah, ini yang paling sering digunakan menurut saya adalah Ethercap. Saya sendiri sering menggunakan. Kemudian Upspoof Tool, Main in the Middle Attack, kemudian Enable yang juga cukup terkenal ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana melindungi terhadap serangan poisoning? Nah, ini bisa menggunakan DHCP snooping, ya, DHCP snooping.
binding. Jadi dengan demikian MAC address dengan IP addressnya itu tipenya jadi dipetakan antara IP address dan MAC addressnya itu dilakukan oleh DHCP snooping. Tipenya adalah DHCP snooping pas Ethernet 3.18 di switchnya. Jadi switchnya yang diinformasikan MAC address dan IP addressnya. Jadi ketika si attacker mengaku-ngaku sebagai memiliki MAC address dari target gitu ya, nah ini tidak bisa diterima oleh switchnya, karena switchnya sudah tahu ini sebenarnya IP addressnya adalah sekian dengan diperoleh dari DHCP snooping. Ya. Ini dia DHCP. Jadi si A membuat DHCP snooping enable, kemudian melakukan dynamic ARP inspection enable. Jadi kalau sudah diaktifkan DHCP snoopingnya, maka dia akan melakukan ARP inspection enable. Jadi di semua ARP itu yang masuk ke switch itu akan dideteksi dan dicek. Sehingga dengan demikian ketika si attacker attacker mengaku-ngaku sebagai 10.10.2 maka di sini dicek no ARP entry in the binding table, then discard the packets gitu ya. Jadi check the MAC and IP fields to see if the ARP from the interface is in the binding. If not, traffic is blocked. Ini mirip-mirip dengan settingnya secara statik ya. Kemudian ini detection toolsnya ada XR, kemudian ada CAPTCHA. Jadi XR ini dia menggunakan inspection dan discoverer modules. Inspection modules itu DAI tadi ya, untuk mengecek semua ARP dan mengecek apakah dia benar, correctness, validity terhadap database. Kemudian discover activity, validate IP MAC mappings, actively detect attackers. Ada juga tools yang lain adalah CAPTCHA Network Analyzer, AppArm, App Anti-Spoofer, AppThrow, dan SHR. Ya, kita lanjutkan dengan MAC spoofing attacks. Tadi kalau sudah kita bahas tentang ARP spoofing, kita lihat MAC spoofing attack. MAC spoofing ini berarti dia menduplikasi MAC address. Ya. Jadi ini ada DHCP server, ada attackers, ini ada klien mendapatkan IP-nya dari DHCP server. IP ini adalah 10.111.24. Kemudian MAC address-nya 1111 111. Nah, kemudian normalnya seharusnya trafficnya dari klien ke luar, ke router, nanti router yang lain ke internet. Tapi akhirnya yang akan mengirimkan yang menyamar sebagai 1.1.1 itu adalah attackers. Jadi dia melakukan spoofing packets, source address-nya 10.1.1.1, MAC address-nya tetap 222. Oke. Jadi nanti yang dianggap sebagai 10.1.1.1 adalah attackers gitu ya. Jadi menggunakan MAC address-nya 222. Jadi duplikasi MAC-nya. Bukan berarti MAC-nya jadi sama, tapi IP 10.1.1 menuju ke 2 MAC address. Dalam hal ini yang diakui akhirnya adalah yang attackers. Ini toolsnya bisa menggunakan Technetium MAC address changers. Intinya merubah MAC address-nya. Bisa merubah MAC address-nya, nanti akan terjadi siapa yang lebih duluan ya, race condition. Kemudian ini IRDP spoofing, ini menggunakan ICMP routing ya.
Ini sudah masuk proses routing sebenarnya. Jadi ICMP Router Discovery Protocol ini merupakan routing protokol that allows yang mengizinkan host untuk menemukan IP address dari active routers, pada subnetnya dengan melakukan mendeteksi atau menyimak terhadap router advertisement. Jadi router itu akan mengirimkan advertisement menunjukkan keberadaannya secara periodik. Kemudian attackers mengirimkan spoof RDP router advertisement, jadi dia mengirimkan seolah-olah dia adalah router advertisement ke jaringan, ke seluruh host yang ada di jaringan, yang akhirnya menyebabkan merubah default gateway-nya dari target. Jadi kita lihat di sini komunikasi, harusnya ini ada router di sini, ini internet, ya kan? Nah, si attacker mengirimkan IRDP message router advertisement ke user. Nah, user akan merubah routing table-nya, dia menyatakan gateway-nya adalah attacker, sehingga next time dia akan komunikasinya ke sini, yang harusnya ke atas. Sehingga attackers dapat menerima semua paket yang dikirimkan user ke internet. Ya, dia menjadi man in the middle attack-nya attackers. Oke. Ya, kita break dulu. Kita akan lanjutkan ke membahas DNS positioning attacks pada video yang keempat.